Halo Bapak Ibu. Tema hari ini yang cukup unik yang saya bagikan di grup gereja adalah ndablek. Bagi orang Jawa akan tidak asing dengan kata ndablek. Banyak orang-orang yang ndablek, banyak orang-orang yang gara-gara ndablek juga ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Nah, mari kita belajar dari 1 Samuel 10 ayat 27 dan 1 Samuel 13 ayat 8. Perhatikan di 1 Samuel 10 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Yang di PowerPoint apakah kelihatan? Kelihatan ya. Kita baca bersama-sama yang ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang bersila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. 1 Samuel 13 ayat 8. 1, 2, 3. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini tentang bagaimana seorang raja pertama di Israel, yaitu Saul. Semua orang pasti mengerti bagaimana Saul ketika dia dipilih menjadi seorang raja. Dan ini salah satu tema yang saya bagikan ini adalah ndablek. Ini tentang Saul, saudaraku ya. Saudara jangan berandai-andai, jangan melihat orang lain dan jangan menuju orang lain, tetapi mari kita perhatikan baik-baik tentang Saul, bagaimana Saul ini. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ndablek adalah sebuah kata yang berasal dari Jawa dan bisa diterjemahkan secara bebas sebagai cuek bebek, saudara ya. Terus gak terlalu mikirin omongan orang. Terus keras kepala, suka melanggar aturan, muka tembok, dan beberapa arti sejenis. Sikap ndablek itu identik dengan sesuatu yang negatif. Saudaraku, biasanya ada ndablek itu pasti pikiran orang konotasinya pasti sesuatu yang elek, gimana? Sesuatu yang negatif terus. Uang kok senengane ndablek, lho Jawa seperti itu. Ndablek itu biasanya orang sing sak geleme dhewe. Ngeyel, dikandani atau ngrungokne mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen, seperti itu. Jangan bertindak semau gue, dan jangan ndablek seperti itu. Nah, saudara, kita belajar bagaimana kisah Saul ini. Bagaimana Saul ini saya bagikan hari ini tentang kendablekannya. Ada 2 jenis ndablek dari Saul. Yang pertama, ndablek positif. Loh, bagaimana dengan ndablek positif, saudaraku ya? Kok bisa ndablek positif? Saudara bisa memperhatikan ayat yang ke-10 tadi. Dari pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 tadi. Saul adalah seorang raja yang dipilih oleh kerajaan, oleh orang-orang suku-suku Israel. Ketika dia dipilih seorang raja, saudaraku, perhatikan baik yang ke-27. Orang-orang yang di sana, orang-orang bersila mengatakan seperti itu. Mereka tidak mempercayai Saul. Bahkan, saudaraku ya, ketidakpercayaannya itu, mereka tidak memberikan persembahan kepada Saul dan juga kerajaan. Tetapi yang dilakukan Saul adalah, kendablekan Saul adalah apa yang saya belum bicara, saudaraku? Budek itu apa? Pura-pura nggak dengar. Sing wong bukan orang Jawa kan mudek itu pura-pura nggak dengar. Sebenarnya dengar, tapi pura-pura nggak dengar. Biasanya anak-anak kecil, saudaraku ya, yang mungkin seumuran saya ke bawah, atau mungkin saya 15 tahun ke bawah, saudaraku ya, ketika dia jengkel dengan sesuatu, pura-pura tidur, gimana? Ketika kita padahal kerungu, padahal denger. Bahkan saudaraku, Saul ini juga sama. Ketika semua orang berkata miris tentang dia, apa ya iso Saul mimpin saya?
Karena apa? Dia sedang cinta mula-mula kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dia sedang cinta mula-mula kepada Tuhan, sehingga dia tidak pernah mendengarkan suara miringnya orang. Saudara, ini sisi positifnya Saul ketika dia mulai menjadi raja. Ketika dia mulai cinta mula-mula kepada Tuhan, dia mulai membudek kepada sesuatu yang tidak benar. Mari kita baca tentang sesuatu yang positif, tentang kebudekannya tadi. Banyak orang-orang yang tidak berhasil gara-gara apa? Gara-gara mendengar suara orang yang tidak baik. Gara-gara apa? Gara-gara cemoohan orang. Kamu bisa enggak? Saudara, saya mau bersaksi di tempat ini. Ketika saya di tempat ini, banyak orang sudah mulai miris terhadap saya. Kok miris sih? Negatif. Mas Daniel, jadi tunggal saya nama, jadi tunggal saya nama. Apa ya Isa? Saudaraku, kalau saya hanya memperhatikan dari perkataan orang lain, bahkan orang-orang yang mungkin sejauh dan lain sebagainya yang memperhatikan seperti itu, mungkin saya akan gagal di tengah jalan. Bulan Juni kemarin saya sudah 6 tahun di tempat ini. Gak kerasa apa? Kerasa gak kira-kira? Kayaknya kayak ini toh saya ditabiskan jadi kembali di tempat ini. Kayaknya baru kemarin toh. Saudaraku, banyak orang sudah mulai miring atau mungkin sudah merendah atau mungkin sudah mulai sudah mulai tidak percaya. Apakah bisa? Pengalamannya sedikit, khotbahnya hanya itu saja, mungkin seperti itu. Terus ya sekolahnya sekolah diri, mungkin seperti itu. Loh, apa yang bisa di tempat gereja Mega Costa? Apakah bisa? Apakah bisa dengan jemaat yang plural, dengan jemaat yang banyak macam-macam? Ada yang angel, ada yang super angel, ada yang tidak angel, ada yang seperti itu, ada yang pura-pura dengar, ada yang tidak dengar seperti itu. Banyak orang sudah mulai merendahkan, tetapi yang kita dengarkan bukan suara cemoohan orang, tapi Tuhan yang sudah dengar. Katakan amin. Saudaraku, kedatangannya Saul yang positif adalah dia mulai membudek dengan perkataan sesuatu yang miring, yang negatif tentang dirinya. Karena apa? Ingat baik-baik di garis bawah lain. Ketika dia ada cinta mula-mula kepada Tuhan, seharusnya saudara dan saya ketika menemukan cinta mula-mula itu terus menerus saudaraku, kita terkadang harus budek dengan sesuatu yang tidak benar. Terkadang kita diperhadapkan dengan sesuatu tidak benar dan itu ada di tengah kita. Kita seringkali mendengar sesuatu tidak benar, terkadang kita harus budek. Karena apa? Kalau kita larut dengan perkataan orang, kita tidak bisa apa-apa. Ketika saudara mulai larut dengan perkataan orang dan mulai terbawa arus ke sana, saudara mulai terbawa arus. Tapi ingatlah baik-baik, budek terkadang itu penting. Ada amin? Budek terkadang penting, terkadang begitu ya. Tapi tidak selamanya budek itu benar. Nah, budek sing keliru nanti saya diprotes sama orang-orang sing nggak benar seperti itu. Saudara, terkadang budek itu dibutuhkan. Karena apa? Yang positif loh, bukan budek yang negatif. Terkadang orang gara-gara bersalah, terus ketika dikandani, diberi jangan, diberikan nasihat, budek. Padahal udah tahu salah. Wah, aku tadi keluar ikut Pak Daniel, saya harus budek. Kalau salah, kok budek seperti itu. Harus ngerti kalau salah. Ketika saudara itu benar di depan Tuhan, ingatlah baik-baik, harus budek. Positifnya selesai. Saudaraku, mari perhatikan Saul. Ketika dia diangkat menjadi raja, saudara masih mengerti tentang sejarahnya Saul. Ketika dicari keluarganya Saul, di manakah Saul? Di mana? Satu dosa. Sembunyi. Ketika dia dipilih menjadi raja, dia sembunyi. Mungkin salah satu ini yang menjadi orang-orang itu miring kepada dia. Lalu dipilih jadi raja, dia sembunyi kok. Mau jadi pemimpinku? Gimana dia bisa menghadapi banyak tentara? Menghadapi ribuan tentara dari bangsa-bangsa. Oh, dia sembunyi kok menghadapi Samuel saja. Ketika dia memiliki
mengular dengan Tuhan, dia mulai membudek, tidak mendengarkan suara yang sumpah. Ingat baik-baik, membudek terkadang dibutuhkan, saudaraku ya. Terkadang loh, saudaraku ya. Garis bawah, terkadang dibutuhkan untuk saudara bisa maju ke depan. Salah satu contoh kebersihan Saul adalah membudek. Ingat, tetapi ketika dia cinta melawan. Nah, saudaraku, saya pernah menuliskan di bagian ini tentang Citma. Ketika kamu miskin, belum sukses, semua kata-kata bijakmu seperti apa? Seperti? Kentut. Ini harus berhasil, saudaraku ya. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya, terus kita hanya biasa-biasa aja. Cekma mengatakan bahwa suara bijak itu seperti kentut. Tapi kalau kita kaya raya, kita berhasil dengan banyak hal, kentut kita terdengar bijak dan menginspirasi. Saudara bisa bayangkan kata-kata Cekma. Seandainya saya tuh orang yang sangat disanjung oleh semua orang. Ketika saya kentut seperti itu, saya mendapatkan inspirasi dari kentutnya Pak Daniel. Kira-kira seperti itu gimana coba? Sudah bisa bayangkan seperti itu. Ini kata Cekma, orang yang berhasil. Ketika kita belum berhasil, ketika kita masih miskin seperti itu, sekarang kita berkata-kata bijak, saudaraku ya, seperti kentut tidak akan dianggap angin lalu. Karena apa? Kamu belum bisa apa-apa. Tapi ketika orang lain yang berhasil, ya toh, yang sangat dianggap bijaksana, yang sangat dianggap punya pengaruh, kata-katanya sama dengan orang yang tidak berhasil, yang miskin. Tetapi, aku tadi mendengar suara orang itu. Padahal kata-kata sama pernah didengar, nggak pernah didengarkan. Karena apa? Belum berhasil. Ini salah satu cirinya seperti itu. Tapi ketika orang berhasil, orang kaya raya, kentut saja bisa menginspirasi. Wah, saya bisa bayangkan kalau saya nanti kaya raya, saudaraku ya, dengan berlimpah harta mungkin seperti yang Tuhan izinkan, berlimpah harta dengan berlimpah ruang, meneh seperti itulah mungkin. Ketika saya kentut, banyak orang datang, Pak tolong kentutlah, seperti itu. Loh kenapa? Supaya menginspirasi saya, umpamanya seperti itu. Nggak bisa bayangkan berapa banyak orang datang pada hanya mendengarkan kentut saya. Saya bisa bayangkan seperti itu, saudara. Ini saya mau mengatakan seperti itu. Saudara, membaca dari tulisan yang satu ini, dari sampingnya, payung memang tak menghentikan hujan. Ya betul. Ada pernah yang melihat ketika bawa payung ujung-ujung bisa berhenti? Terkadang memang iya, karena itu jos, saudara ya. Tapi perhatikan ini, payung memang tidak menghentikan hujan, tetapi dengan payung kita mampu berdiri dalam hujan tanpa kebasahan. Begitu juga dengan kesabaran. Ia mungkin tak memberi kita kemenangan, tapi ia mampu memberi kekuatan untuk menghadapi berbagai pencobaan. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan. Hujan itu cemoohan yang datang. Tapi ketika kita membawa payung, kita bisa berlindung dari cemoohan tersebut. Ketika kita membawa payung yang melindungi kita aman. Dingin memang dingin. Terkadang kita harus kecipratan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saudara itu aman dengan payung itu. Itu artinya yang positif tadi, tentang kemudekan tadi. Terkadang kita diizinkan Tuhan dengan banyaknya hujan yang sering kali datang seperti itu. Kita butuh payung tadi, tentang budek tadi. Kita bisa mendengar tentang suara hujan yang mungkin terletak di atas payung kita. Atau mungkin kita bisa mendengar suara hujan yang deras di gereja kita. Semoga jangan jelas-jelas gereja kita belum dirubah kok. Nah, deras banyaknya lebu soalnya. Saudara, terkadang kita diizinkan hal seperti itu. Saudara, terkadang diizinkan Tuhan untuk butuh membudek tadi.
Ndabek yang positif tadi, yaitu budek adil, saudara. Tergantung Tuhan izinkan saudara dan saya harus belajar di sana. Ketika banyak suara miring dari hidup saudara, saudara akan kuat kalau saudara terkadang butuh kebudekan tadi. Budek yang positif, tapi saudara ya, bukan budek yang negatif. Ketika Tuhan izinkan hal seperti itu telah baik-baik. Memang kita nggak bisa menghentikan suara orang, ingat baik-baik. Kita nggak bisa menghentikan suara orang, cemoohan orang. Tanpa paling tidak saudara bisa menghentikan itu dengan telinga kita yang budak, supaya nggak merusak cara pikir saudara. Karena ketika cara pikir saudara dirusak dengan sesuatu yang buruk, nggak baik-baik. Pikiran kita buruk, perasaan kita buruk, tindakan kita juga akan berakibat buruk. Saudara masih ingat tentang ilustrasi seseorang yang naik kuda bersama dengan bapaknya. Suatu ketika anak kecil, ya remaja lah, naik kuda bersama-sama dengan bapaknya, numpak bareng. Di tempat wisata-wisata biasanya ada, saudara ya, kuda yang dinaiki bareng dan sebagainya. Dan bertemu dengan seseorang berkata seperti ini, kok naik kudanya bareng-bareng, gak kasihan kudanya? Ya, terus bapaknya turun dari kuda, yang naik anaknya. Ketika di perjalanan dia ketemu orang lagi, dia berkata, oh bapak kurang ajar, anak kurang ajar. Bapak ekor laku, suruh nuntun kuda, anak enak ongkang-ongkang naik kuda. Karena dia mendengarkan tadi, ya wes pak, jenengan enggak, saya turun tak nuntun kuda nih. Dan ketika berjalan lagi ketemu dengan seseorang, loh bapak ijan, wes tua kurang ajar banget sih. Anak kecil kalau jalan, dia melompat jalan seperti itu. Itu jadi apa? Pertama tadi dua orang naik bareng. Orang berkata kasihan sama kudanya. Terus anaknya naik, bapaknya naik. Anaknya dikatakan bapaknya sing kurang ajar. Kebalikannya juga seperti itu. Saya kecilnya mungkin kalau saya nak kuat gendong jalan tak gendong seperti itu. Hanya gara-gara apa? Hanya dari kata orang. Saudara dan saya, ketika saudara tidak budek, terkadang kita akan larut seperti orang yang bawa kuda tadi. Terkadang kita larut gara-gara apa? Gara-gara omongan orang. Orang berkata A, kita akan A. Orang berkata B, kita akan B. Orang berkata C, kita akan C. Waktunya buat saudara adalah punya prinsip hidup bersama dengan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada mendengarkan suara orang. Bagaimana dia mendengarkan suara Tuhan? Alkitab saudara sudah sangat banyak. Terkadang kita malas baca Alkitab. Udah ada HP kok. Baca Facebook aja sampai lama kuat. Masa bocor HP gak kuat? Padahal bocor sama-sama tulisannya. Ya boten. Terkadang kita bingung, Tuhan saya gak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah banyak bersuara di Alkitab kita. Jangan paksa Tuhan ngomong terus sama saudara. Ngomong terus saudara kodi. Saudaraku, terkadang kita nyalah-nyalahkan Tuhan. Kok saya pengen dengar dulu suara Tuhan? Alkitabmu baca dulu. Banyak orang salah kaprah, saudara. Gak mau baca Alkitab, nuntut Tuhan berbicara dengan kita. Saudara, waktunya buat saudara lebih baik mendengarkan suara Tuhan, bukan suara cemoohan orang. Ada amin. Ada amin. Coba tengok kanan kirimu. Katakan, terkadang kita butuh budek seperti itu. Katakan budek. Kita butuh budek, saudara. Kendabekan itu kita juga butuh budek. Saya diprotes beberapa kali di WA. Temamu senengane kok aneh-aneh. Wingi lockdown, saya ini ndablek. Saya hanya bilang, kowe aja melu-melu. Tak aku wae sing aneh-aneh. Kamu enggak usah aneh-aneh. Saya bilang seperti itu. Saudaraku, mari belajar hari ini. Saudara dan saya, terkadang kita butuh dapat yang positif. Mudah. Dengan suara Tuhan,
bukan suara manusia. Suara manusia terkadang membuat kita gagal. Yang kedua, dakwah yang negatif. Mari perhatikan dari pasal 13 ayat yang ke berapa tadi? 8, 9 dan seterusnya. Dakwah negatifnya Saul, saudaraku, berhubungan dengan rohani. Perhatikan baik-baik ini ya. Dakwah negatif Saul itu berhubungan dengan rohani. Dia mengambil yang bukan menjadi haknya untuk melakukan di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap keberhasilan dia diminta Samuel untuk datang ke Gilgal. Di pasal yang ke-10 ayat 8, dia diminta Samuel untuk datang ke Gilgal dan menunggu 7 hari di sana untuk membawa korban bakaran kepada Tuhan. Dan yang bertugas membawa korban bakaran adalah seorang nabi, bukan orang biasa, bukan juga raja. Perhatikan baik-baik ini. Ini berhubungan dengan tugas. Yang membawa korban bakaran itu bukan orang biasa. Membawa korban bakaran kepada Tuhan, tentang sembelihan kepada Tuhan, itu bukan orang biasa. Raja pun tidak diizinkan untuk membawa ukupan atau korban bakaran kepada Tuhan. Ketika di Gilgal, banyak ribuan orang yang bersama dengan Saul. Dia menunggu 7 hari di Gilgal ketika mau perang, saudara, dan tidak datang-datang. Ini Saul sudah mulai ingat, budeknya tadi sudah hilang. Karena apa? Karena cinta mula-mulanya kepada Tuhan mulai pudar. Ingat baik-baik. Ketika saudara cinta mula-mula pada Tuhan sudah mulai pudar, ingat baik-baik. Terkadang kebudekan yang positif tadi tidak bisa lagi ditahan. Saul tidak bisa lagi menahan kebudekannya tadi. Dia sudah mulai mendengar suara orang yang mulai mengkritik dia. Udah kelamaan Saul, ini sudah lama di sini. Kamu harus bisa dong. Kamu sendiri kenapa sih yang buat korban bakaran? Kamu kan raja. Nggak tahu saudara ya. Tugas seorang raja itu tidak membawa korban bakaran, tapi membawa kerajaan itu berhasil maju ke depan. Yang membawa korban bakaran persembahan kepada baik Allah itu adalah nabi. Dan waktu itu adalah Samuel. Tugasnya Samuel yang harusnya membawa korban bakaran. Mereka menganggap itu sangat lama. Ingat baik-baik, perhatikan hal ini. Dan Saul dengan nekatnya, dia membawa korban bakaran itu di hadapan Tuhan. Dia mengambil bagian, dia melakukan sesuatu yang bukan bagian dia. Dia melakukan sesuatu yang bukan haknya, dan Tuhan murka kepadanya. Karena apa? Karena urusan dengan Tuhan itu urusan dia dengan Samuel, bukan dengan Saul. Saul urusannya adalah kerajaan, dan Tuhan murka. Saudaraku, yang terjadi waktu itu, ternyata setelah selesai korban bakaran, Samuel teko. Kira-kira, ini kira-kira saudaraku ya. Tugasnya Samuel ujung-ujung sudah selesai, di bawahnya Saul yang dia menyelesaikan. Bagaimana perasaan Samuel? Gimana saudaraku? Kaget. Loh, kok bisa ini? Ini bagianku. Ini tugasku dengan Tuhan. Samuel tidak lagi memberi korban bakaran lagi waktu itu. Bukan hanya Samuel, tapi karena dia tahu Saul salah, dan dia ingatkan, kerajaanmu tidak akan bertahan lama, karena kamu mengambil sesuatu yang bukan bagian kamu. Ndablek, dia mulai mendengarkan suara orang. Ndableknya dia mulai mendengarkan suara orang dan tidak mendengarkan lagi Tuhan. Ndableknya Saul, dia mulai mendengarkan selentingan orang daripada Samuel yang menjadi nabi pada waktu itu. Saudara, ingat baik-baik. Saul menganggap itu sesuatu hal yang sepele. Karena apa? Aku juga bisa kok bawa korban bakaran. Aku sudah sering melihat Samuel memberikan korban bakaran seperti itu. Dah aku bisa. Dia menganggap itu sepele karena dia bisa. Tetapi karena hal sepele ini Saul bisa jatuh dan dianggap salah oleh Tuhan.
Dan ingat baik-baik, kesalahan Saul ini fatal. Tidak lagi penyertaan Tuhan, tidak lagi urapan Tuhan. Karena apa? Karena dia menganggap sesuatu yang sepele tadi. Perhatikan hal ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan menganggap sesuatu yang sepele, yang dianggap sepele, yang buat dia jatuh. Di depan Tuhan dia menganggap itu sepele, tapi sebenarnya berbahaya untuk masa depannya. Banyak anak Tuhan memutuskan sesuatu yang dianggap itu sepele. Mungkin sesuatu hal yang biasa aku bisa. Tapi kata baik-baik, Saul ketika membuat sesuatu hal yang menganggap itu sesuatu yang sepele, tidak ada penyertaan dalam hidupnya. Kerajaannya tidak bertahan lama, digantikan Daud. Tapi ingatlah baik-baik saudara, ketika anak-anak Tuhan mulai menyepelekan sesuatu dalam hidupnya, menyepelekan karena sudah bisa. Saul juga mengatakan seperti itu. Aku udah bisa kok bawa korban bakaran. Aku udah sering melihat Samuel berkata seperti itu. Dah aku bisa. Banyak anak Tuhan menyepelekan sesuatu yang sepele. Karena apa? Karena nggak bisa. Fatal. Fatal akibat. Tuhan berjanji buat saudara dan saya bahwa Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Tapi ingatlah baik-baik, jangan sampai merendahkan sesuatu hal. Ya karena kita bisa, itu kita menyepelekan. Dengan musik, dengan talenta kita yang lain, dengan pertanian kita, dengan perdagangan kita, karena sudah terbiasa, kita menyepelekan. Apa yang terjadi? Lihat baik-baik, urapan Tuhan yang beda. Banyak Tuhan yang beda. Banyak orang-orang ketika dia memainkan musik menyembah Tuhan, tidak ada urapan. Jadi dia harus sesuatu hampa. Karena apa? Nyepelek nih. Tapi jika orang-orang yang benar-benar tidak menyepelekan dengan hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan dalam hidupnya. Saya melihat banyak orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan bernyanyi hanya bernyanyi tanpa minta urapan Tuhan. Aku udah kursus musik, aku udah kursus vokal, aku udah bisa nyanyi kok. Nyanyi tinggal nyanyi, tujuannya seperti itu, maunya seperti aku udah bisa, udah kecil. Tapi ternyata yang terjadi apa? Hampa. Saudara bisa merasakan ketika seseorang nyanyi tanpa urapan, semuanya hampa. Kalau dalam masakan seperti rasanya hambar. Nyanyi, oke nyanyi, tidak ada yang salah. Tapi ada sesuatu, yaitu urapan Tuhan. Saudaraku, Saul punya double yang negatif. Karena cinta mula-mulanya kepada Tuhan mulai pudar. Dia sudah mulai cinta dengan jabatannya, dia sudah mulai cinta dengan pangkatnya, dan dia sudah mulai tidak cinta lagi dengan urapan Tuhan. Ketika dia cinta jabatannya, dia mendengarkan suara rakyatnya, suara orang yang tidak cinta Tuhan, dia dengarkan itu. Banyak orang sudah mulai meninggalkan dia. Dia sudah mulai ketakutan. Waduh, banyak orang meninggalkan saya. Kerajaanku mulai ditinggalkan rakyatku. Bagaimana aku nanti jika rakyat banyak meninggalkan aku? Dia mulai mendengarkan suara orang, sehingga dia melakukan sesuatu yang dianggap sepele dan berakibat fatal padanya. Saudara dan saya seharusnya selalu punya cinta mula-mula pada Tuhan. Harus punya double yang positif tadi. Suara sumbang oke, kita punya payung. Tetapi hanya gara-gara jabatan. Saul takut dengan kerajaan. Saul takut tentang jabatannya menjadi raja. Dia mulai mendengarkan suara orang. Nanti kalau rakyatku pergi gimana? Aku punya kerajaan. Dan ingatlah baik-baik, karena ketakutan itu dia melakukan sesuatu hal yang dianggap sepele tadi, berakibat fatal dalam hidupnya.
waktunya saudara dan saya memilih Daud yang positif atau Daud yang negatif. Ini dari satu orang saja, saudara. Dan setiap orang itu punya Daud yang negatif dan Daud yang positif. Tinggal saudara mau milih yang mana yang diteruskan. Kedaulatan kita itu Daud yang positif atau negatif. Kita belajar dari Saul, dari satu tokoh yang punya sisi positif dan sisi negatif. Tapi yang baik kuncinya ketika dia cinta mula-mula pada Tuhan, dia punya Daud yang positif. Perhatikan hal itu. Saudara bisa menjawab hal itu. Kita belajar hari ini supaya saudara bisa melangkah ke depan. Bagaimana kita berhasil? Ketika Saul punya Daud yang positif, dia berhasil mengalahkan bangsa Amon dan juga Filistin. Tapi ketika dia sudah menyepelekan urapan tadi, menyepelekan tentang penyertaan tadi, dia sudah mulai tidak berhasil. Kenapa? Karena urapan raja lari pada Daud. Saudara dan saya, ketika menyepelekan sesuatu pekerjaan, karena kita punya talenta, karunia dan lain sebagainya, tetapi baik-baik penyertaan dan urapan Tuhan itu penting dalam hidupmu. Jangan pernah saudara sepelekan hal itu. Supaya apa? Supaya saudara itu bisa maju ke depan dengan keberhasilan. Ketika saudara maju ke depan, dia berkata, aku punya banyak talenta, aku punya banyak pengetahuan, pembelaan dan sebagainya. Ingatlah baik-baik. Saudara kan gagal di sana. Kalau berhasil mungkin berhasil sementara, tapi ingatlah baik-baik. Kegagalan akan mengikuti langkahmu ketika kau tidak pernah menghormati penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dengan penyertaan Tuhan, kita bisa menjadikan filter itu dalam hidup kita. Ketika ada suara sumbang, itu seperti payung yang menghajar dari hujan tadi. Kita tidak bisa menolak suara-suara orang lain, tapi dengan baik-baik kita bisa melindungi diri kita dari sesuatu hal yang negatif. Saudara punya Tuhan Yesus dalam hidup, penyertaan tadi. Daud dibutuhkan, tetapi Daud yang positif, bukan Daud yang negatif. Katakan amin. Mari berdoa. Saudara, kita belajar dari Saul. Ketika dia mulai memimpin kerajaan Israel, dia punya Samuel yang membimbing dia, dan dia punya cinta mula-mula, sehingga dia punya Daud yang positif dengan cara membudek tadi. Terkadang saudara dan saya butuh yang namanya membudek dari sesuatu hal yang negatif yang membuat kita tidak bisa bangun lagi. Waktunya saudara dan saya harus punya sesuatu hal yang Daud tapi saya positif, bukan Daud yang negatif. Jika Saul punya Daud yang negatif, itu dianggap sesuatu yang sepele oleh Saul, karena dia merasa bisa sering melihat Samuel berikan persembahan perkara. Dia lakukan itu sekalipun dia tahu bahwa itu bukan bagian dia, bukan jatahnya dia tentang pengurapan, tentang korban bakaran. Tapi dia tetap melakukan itu karena apa? Karena dia merasa dirinya bisa. Aku raja, aku bisa melakukan ini. Tapi Tuhan murka. Dia berkata bahwa tidak akan lama lagi kerajaan Saul, dan urapan itu berganti kepada Daud. Saudara, mari belajar dari satu tokoh saja. Kita bisa melihat dari sisi positif dan negatif.
Saudara dan saya punya sisi positif dan negatif. Tapi waktunya saudara harus memilih dapet yang positif tadi. Kita butuh telinga kita untuk membudek. Kita bisa mendengar, lalu kita bisa menolak sesuatu. Ambil waktu sejenak. Renungkan firman Tuhan. Bila mulutmu memuji Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari suara-suara sembah. Terkadang banyak anak Tuhan terbawa arus karena tidak bisa mudek tadi. Ketika banyak orang meremehkan, dia terbawa arus. Dia ingin seperti dunia, dia ingin seperti dunia inginkan dalam hidupnya, sehingga dia terbawa arus. Banyak anak Tuhan yang tidak bisa mengerem hal seperti itu. Waktunya saudara saat ini untuk belajar menjadi sesuatu yang berbeda dari yang dunia inginkan. Ketika dunia inginkan, saudara itu mungkin ingin terkenal dan sebagainya. Waktunya buat saudara budak dari sesuatu negatif, seperti payung yang melindungi kita dari hujan. Kita tidak bisa membiarkan hujan, kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi paling tidak bisa melindungi kita dari hujan. Kita nggak bisa menghentikan suara orang yang sumbang tentang kita. Kita nggak bisa menghentikan ocehan orang yang miring terhadap kita. Tapi kita punya filter pahit di dalam hidupmu. Kita bisa memilah yang baik, yang kita bisa terapkan. Dan mulut kita seharusnya menyembah Tuhan, meminggikan Tuhan, bukan terbawa arus yang membuat kita celaka. Ketika Saul tidak punya lagi payung, ketika Saul hidupnya sudah mulai mencintai jabatannya, mulai mencintai pekerjaan, dia tidak punya lagi payung filter tadi. Dia mulai mendengarkan suara sumbang orang yang melakukan sesuatu yang bukan bagian dia, yang dia anggap sepele tapi menghancurkan hidupnya. Saudara, mari lakukan ini. Saudara, saya butuh payung yang melindungi kita dengan dekat, dengan kunci, dengan cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta Allah. Temukanlah ini.
Dunia menginginkan kita mungkin dengan tenang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menginginkan kita berhasil. Dunia menginginkan kita dengan kemewahan. Tapi Tuhan menginginkan saudara saya dengan ketaatan. Dunia menginginkan kita dengan sesuatu hal yang mungkin melimpah. Tapi Tuhan menginginkan bagi saudara kesetiaan. Thank you Jesus. Dalam mulut kita terus menyembah Tuhan, penuh dengan pujian, bukan kata-kata yang mirip, bukan apa yang diinginkan dunia dengan kata-kata kita. Dalam mulut kita penuh dengan pujian. Thank you Jesus.